Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Bersyukur kita sudah memasuki lagi di bulan Desember di tahun 2020. Sebentar kita akan mulai ibadah minggu pagi hari ini. Mari kita mau bersaat teduh sejenak. Saya undang semua yang di gereja atau di rumah untuk berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan berilah hormat pada Tuhan. Berilah hormat padaku, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padaku, berilah hormat padaku. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah, yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus, menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 98 ayat pertama sampai dengan ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia setia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Jemaat, silakan duduk. Kita bersyukur selama 1 minggu ini Tuhan begitu baik memelihara kehidupan kita, menikmati berkat dan pertolongannya. Tetapi sebagai manusia kita tidak sempurna, banyak kegagalan, pelanggaran, dosa, kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengaku segala dosa kita, memohon belas kasihan Tuhan. Kita berdoa secara pribadi.
Di pagi hari ini kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan yang begitu setia memelihara kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur bahwa pribadi demi pribadi datang ke hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Bimbing tolonglah kami di dalam menjalani hidup ini. Biarlah Tuhan terus berkarya melalui hidup kami, menguatkan dan meneguhkan kami melalui firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus menuntun kami. Sehingga di dalam minggu ini, kami bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, di tengah-tengah kami menjalani minggu-minggu Advent ini. Biarlah Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa yang sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah Engkau ya Bapa yang terus akan memelihara menuntun setiap langkah hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Allah kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dalam Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama seperti sendiri dengan saling mengampuni, serta turut mengambil bagian di dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Silakan duduk kembali. Biarlah pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau naikkan pujian, pengakuan buat Tuhan Yesus. Sembah dan puji penuhi tata Tuhan di tempat ini. Biar kita di rumah juga merasakan hadirat Tuhan. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puji.
kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi kita kembali, Yesus kami kembali, jemaat kami undang berdiri bersama-sama. Biarlah setiap kita mengakui kepada Tuhan, hanya Dia yang kita puja. Ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji melalui tempat ini Tuhan. Sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Benar Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah pagi hari ini hati kami penuh ucapan syukur untuk memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita akan membaca Mazmur bersama-sama
di dalam Mazmur 29 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 29 ayat pertama dan kedua. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita memuji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan setiap kita yang ada di tempat ini. Bawalah pujian bagi Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, asur dan keselamatanku, Dia penolongku yang di hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Setiap kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, asur dan keselamatanku, Dia penolongku. Yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, selamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja atau di rumah. Ya, biarlah setiap kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan
yang akan disampaikan bisa menjadi kekuatan kita, bahkan menegur kita dalam setiap kita menjalani kehidupan kita. Bimbinglah aku ya Tuhan dalam setiap menjalani hidup ini. Sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah aku ya Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisi, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. sekali lagi katakan, bimbinglah aku. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom.
Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-12. Ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-43. Lukas pasal 12 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-43 saya akan bacakan. Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di rumah dan di gereja memperhatikan dengan seksama. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati Tuhannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang dapat membaca dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Jemaat yang dikasihi Kristus, perjalanan kehidupan gereja Misi Aletheia tidak terasa 1 tahun kalender gerejawi. Telah berlalu dan pada tanggal 22 November kita mengakhiri tahun gerejawi tahun 2020. Sekarang kita memasuki atau menjalani tahun gerejawi yang dimulai dari masa Advent pertama. Jadi mulai kemarin minggu lalu kita masuk masa Advent pertama, itu adalah start kita, memulai tahun gerejawi yang baru, atau disebut dengan masa sebelum Natal, sampai nanti kita menjalani Minggu Trinitas ke-22. Ya. Peringatan ini mengandung makna yang sangat penting dalam pertumbuhan iman orang Kristen di dalam memaknai hidup kita sebagai umat Allah di akhir zaman ini. Gereja adalah milik Allah. GKRI Misi Aletheia adalah milik Allah. Dan Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi kepala gereja. Sehingga gereja menjadi tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggota-anggotanya yang terdiri dari berbagai macam latar belakang pendidikan, latar belakang suku, status sosial,
dan sebagainya. Tetapi Kristus itu sendirilah sebagai pemimpin atau kepala gereja, bukan manusia. Manusia itu hanya sebagai alat atau perpanjangan tangan Allah di muka bumi ini untuk merealisasikan panggilan gereja di dunia ini melalui koinonia, persekutuan, melalui marturia, kesaksian, melalui diakonia, pelayanan. Itulah yang kita lakukan selama tahun lalu. Kita aktif, kita setia di dalam koinonia, kita setia di dalam marturia, kita setia di dalam diakonia. Dan kita melayani kepala gereja itu, yaitu Yesus Kristus. Perjalanan gereja sebagai tubuh Kristus, tentu kita mengalami diwarnai banyak suka dan duka. Ya, khususnya di dalam tahun 2020 ini, 8 bulan, hampir 8 bulan, kita diwarnai dengan suka dan duka. Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak tangisan. Ada keluarga yang suaminya bekerja tetapi gajinya dipotong. Dan dia harus memenuhi kehidupan anak-anaknya, kehidupan rumah tangganya dengan situasi itu. Ada yang bekerja sebagai jasa, tetapi kesulitan sekarang kita alami. Banyak yang tidak bisa bekerja. Karena semua mengalami persoalan yang begitu rumit. Bukan hanya 1 bulan, tetapi berbulan-bulan. Hubungan dengan keluarga pun terputus. Relasi dengan keluarga terputus. Ada yang kena COVID, yang biasanya kita keluarga besar bisa cepat kumpul, ya, membantu dan sebagainya. Tetapi COVID membuat kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kehadiran kita pun tidak bisa. Karena dibatasi oleh situasi dan kondisi. Dan tidak diperbolehkan untuk hadir. Sehingga kita hanya bisa menangis meratapi situasi ini. Beberapa bulan yang lalu, saya mengenal keluarga saya. Satu keluarga meninggal karena COVID. 4 orang, saudara. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa melihat dari jauh. Saudara, ini situasi suka dan duka berjalan bersama-sama. Tetapi mari kita melihat bahwa semua itu mendewasakan gereja dalam pertumbuhan di dunia ini. Karena kita meyakini apapun situasi itu, kondisi itu, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Inilah yang sedang terjadi. Saudara, sambil mengikuti perjalanan gereja kita juga menyaksikan banyak hal yang dialami oleh anggota-anggota gereja. Tidak satu pun yang terjadi di luar sepengetahuan Allah. Amin. Apapun itu yang kita alami saat ini, tidak satu pun itu terjadi di luar sepengetahuan Allah. Dan bersyukurlah di dalam memasuki minggu-minggu Advent ini, di tengah situasi itu, di tengah ratap tangis pergumulan itu, saudara masih kuat untuk menghadapinya. Dan itu oleh karena belas kasih Allah yang menyertai kita. Saudara-saudara, Allah Tritunggal bekerja di dalam hati setiap orang percaya dan memampukan saudara di tengah situasi ini untuk tetap bersekutu, untuk tetap melayani, untuk tetap bersaksi dengan baik di zaman yang berubah-ubah ini. Siapa sangka saudara, COVID-19 membuat 8 bulan semua hancur. Tapi di situasi itu pun kita percaya Allah Tritunggal itu bekerja di dalam setiap kehidupan orang percaya.
perjalanan kehidupan kita, gereja kita, dalam satu yang kita lalui, harus kita saksikan bahwa Allah itu menyertai saudara dan saya, memelihara kehidupan kita, dan kita berkomitmen untuk setia dan mencintai Dia. Memang kita tidak dapat melupakan bahwa ada suka dan duka secara bergantian. Terkadang kita tidak dapat ceritakan itu kepada siapapun, bahkan kepada orang yang kita kasihi, yang hidup bersama kita. Hanya kepada Tuhan kita berlutut menyampaikannya. Banyak hal kadangkala mau kita sampaikan kepada pasangan kita, tapi kita tidak tega, takut dia goyah, takut dia semakin susah. Karena kita menyadari tingkat resistensi seseorang menghadapi pergumulan berbeda satu dengan yang lain. Dan kadangkala kita sulit untuk ungkapkan itu. Dan kita menangis, berlutut, berdoa, hanya menyampaikan kepada Allah. Keluarga tidak tahu. Ya. Saudara, sebab bila kita bersedih atau menangis di depan orang, kita menyadari bahwa itu tidak akan merubah keadaan. Malah kadangkala itu bisa ditertawai atau melemahkan iman mereka. Dan kita percaya hanya Allah lah sang pemilik hidup kita yang mengetahui atas semua yang terjadi dalam hidup kita. Advent berarti penantian. Siapa yang kita nantikan? Yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kita. Minggu Advent kedua memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Itulah Minggu Advent kedua. Berbicara tentang kesetiaan dan cinta. Pada Minggu Advent kedua, lilin ungu kedua dinyalakan. Di situ di depan mimbar ini ada 2 lilin ungu yang dinyalakan. Itu mengingatkan kita sedang memasuki, menjalani Minggu Advent yang kedua. Itu mengingatkan kita untuk tetap setia, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Lilin kedua disebut lilin Bethlehem, yang memiliki arti bahwa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, telah lahir di dalam hati kita. Di dalam Minggu Advent kedua, kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Maka tentu kita harus menanti dengan sikap yang benar, yang mengarah pada apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sebagai wujud kesetiaan kita dan cinta kita kepadanya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan yang setia, hendaklah kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuannya yang pulang dari perjalanan. Firman Tuhan di dalam Lukas mengingatkan kita bagaimana caranya agar kita tetap berjaga-jaga dan menantikan kedatangan Tuhan. Ada 3 hal yang kita akan renungkan dan sungguh-sungguh memahami itu melalui Lukas pasal 12. Ya. Yang pertama, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mengenakan ikat pinggang, yaitu ayat 35 dan 37. Coba kita lihat, kita baca bersama-sama ayat 35 dan 37. Ya. Kita baca bersama-sama baik yang di rumah maupun yang di gereja. Ayat 35, 1, 2, 3. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap
menyala. Ayat 37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Jadi saudara, yang pertama apa yang harus kita lakukan? Di dalam minggu Advent ini kita diingatkan untuk mengenakan ikat pinggang. Apa artinya nih saudara? Ya, menurut adat kebiasaan orang Yahudi pada masa itu, biasanya mereka menggunakan baju minimal 2 lapis. Ya. Dan lapis paling luar itu berbentuk jubah. Ya. Berbentuk jubah yang jika mereka akan melakukan sesuatu aktivitas, maka jubah ini diangkat sampai ke pinggang mereka dan itu diikatkan. Ya. Apa tujuannya saudara? Supaya ketika mereka beraktivitas, mereka bekerja, jubah ini nggak menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan tugas mereka. Maka jubah yang pertama yang di depan itu diangkat, diikatkan di pinggang, supaya mereka bisa bebas ya melakukan pekerjaan mereka. Pergerakan mereka tidak terganggu. Dan itu juga sebagai tanda ya, sebagai tanda bahwa mereka siap untuk bekerja. Siap untuk melakukan pekerjaan mereka. Jadi saudara, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Tuhan mengendaki agar kita selalu mau untuk melayani sesama. Ya. Agar kita semua ya disebut orang yang berbahagia karena siap untuk bekerja, siap untuk melayani sesama. Fokus pelayanan kita adalah belajar untuk melayani sesama kita. Bisa saja melayani orang-orang di sekitar kita. Belajar untuk menjadi orang-orang yang mau melayani sesama. Dan bukan hanya fokus melayani diri sendiri. Apakah di dalam situasi kondisi ini kita akhirnya termenung, kita akhirnya hidup dalam kesedihan, kita akhirnya bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi kondisi? Tuhan mau saudara, di dalam situasi ini, apapun yang engkau alami, engkau tetap siap bekerja untuk Tuhan. Siap melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Siap memperdulikan orang-orang yang lain. Tidak menangisi diri sendiri. Tetapi justru kita harusnya berkata, Tuhan dalam situasi ini, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya kerjakan? Bukan akhirnya kita pergi menyepi. Kita akhirnya menyesali hidup ini. Kita akhirnya menyalahkan situasi dan kondisi. Kita akhirnya berleha-leha. Saudara, saya percaya situasi ini 8 bulan yang kita alami itu merupakan tanpa kita sadari ujian bagi kita. Betapa banyak orang Kristen yang meninggalkan persekutuannya di tengah situasi ini. Betapa banyak orang-orang percaya yang akhirnya tidak lagi siap untuk melayani Tuhan di tengah situasi ini. Bersyukur kita di sini sudah mulai ibadah. Kemarin tadi pagi Ibu Mergi Mills beritahukan bahwa mereka baru hari ini mulai ibadah di Ciwek. Ya. Tetapi mari kita renungkan saudara. Apakah selama masa 8 bulan pandemi ini kita siap melayani Tuhan? Siap bekerja untuk Tuhan? Atau akhirnya kita mengisi kekosongan ini, mengisi kesibukan ini, situasi ini dengan hal-hal untuk diri sendiri, untuk kepuasan sendiri. Saudara, bukankah banyak orang Kristen yang demikian? Hari Minggu kita sudah habit kita pergi ke gereja, bawa istri, bawa anak-anak. Hari Minggu. Ya. Tapi apakah dalam situasi sekarang ini istri dan anak-anak kita masih beribadah online? Atau ke gereja? Jangan-jangan karena sudah kebiasaan tidak ke gereja, akhirnya sekarang pun gak pernah lagi buka channel, buka YouTube atau apapun. Saudara, situasi ini bisa membuat kita dekat dengan Tuhan. Tetapi situasi ini bisa membuat kita tenggelam dengan diri kita.
dengan kesibukan-kesibukan kita, dengan memuaskan diri kita. Karena tidak ada lagi ibadah. Saudara, hati-hati. Pelayanan juga tidak lagi maksimal. Dan hari ini saudara, dalam minggu Advent kedua, mengenakan ikat pinggang. Harapan saya jemaat misi Alitia, di dalam minggu Advent ini mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita di dalam menantikan kedatangan Kristus menjadi umat Tuhan yang siap untuk bekerja. Dan yang kedua, berbahagialah mereka yang berjaga-jaga karena kedatangannya tidak disangka-sangka. Jadi kedatangan Kristus itu tidak disangka-sangka, saudara. Ayat 35b sampai 40. Pada zaman itu, saudara, acara perkawinan dapat dilangsungkan beberapa hari. Seperti di Jawa ini ya, bisa acara itu 3 hari, 4 hari, ya. Itu bisa dilangsungkan beberapa hari. Dan orang yang diundang itu banyak datang dari berbagai tempat dengan melakukan perjalanan yang cukup lama. Ya. Kadang kan kita keluarga menikah di Banyuwangi, kita harus ke Banyuwangi misalnya. Kadang ke Medan, gitu. Perjalanannya cukup lama. Kadang di Jakarta. Ya, cukup lama, saudara. Oleh sebab itu, jika seorang tuannya pergi ke acara perkawinan, maka para hamba tidak tahu persis kapan sang tuan itu datang. Tengah malam kah? Atau dini hari kah? Ya, karena perjalanan yang jauh. Ya. Yang diharapkan sang tuan, kalau ia kembali ke rumah adalah kesiapan hambanya untuk menyambut kedatangannya. Ada unsur kesiapan ketibaan sang tuan. Itu yang diharapkan. Ya, ketika tuannya datang, ya, hambanya itu sudah siap menanti kedatangannya. Dan kedatangan tuannya itu nggak tahu kapan, mau pagi, dini hari, tengah malam, nggak tahu. Tapi yang diharapkan oleh tuannya adalah ketika dia datang, tiba sampai di halaman rumahnya, maka hamba-hambanya itu sudah siap menyambut kedatangannya. Saudara, Tuhan Yesus memberikan penilaian tentang hamba tersebut sebagai orang yang berbahagia, yaitu mereka yang berjaga-jaga dan dengan segera membukakan pintu bagi sang tuan. Ya. Itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Artinya apa, saudara? Orang percaya harus siap menantikan waktu kedatangan Kristus yang kita tidak ketahui saatnya. Ya, kita harus siap. Dalam ungkapan lain seperti datangnya seperti pencuri di waktu malam. Dan kita siap memberikan pertanggungjawaban. Kita selalu siap sedia bertemu dengan Tuhan. Dan kitalah yang diminta untuk mencarinya. Saudaraku, kita nggak tahu. Minggu Advent ini mengingatkan kita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi juga kita harus siap kapan Tuhan panggil kita. Bapak Ibu sudah siap nggak kapan Tuhan panggil? Hah? Banyak yang belum siap. Kita nggak tahu kapan. Beberapa teman saya hamba Tuhan lagi khotbah seperti ini dalam Natal beberapa tahun yang lalu. Selesai dia khotbah amin, dia jatuh, berangkat udah. Ada lagi yang lagi khotbah di tempat lain. Selesai katakan amin, dia berangkat, saudara. Nggak tahu, nggak siap, saudara. Ya. Keluarga nggak siap. Kita nggak siap. Ya. Ada seorang pengusaha di Surabaya, saudara. Dia sakit. Kemudian Tuhan panggil. Anak-anak nggak siap. Bahkan ada yang tinggal di luar negeri, nggak bisa datang. Karena waktu itu tempat mereka juga di lockdown. Nggak bisa datang. Sudah. Semua nggak ada yang datang. Hanya petugas dan pendeta yang ada di liang kubur. Yang lain nggak bisa, saudara.
Kita nggak tahu saudara, kapan Tuhan panggil. Tapi hari ini dalam minggu Advent ini kita diingatkan untuk berjaga-jaga. Karena kedatangannya tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, hal yang utama adalah menjaga relasi kita dengan Tuhan. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dan memelihara damai sejahtera itu di dalam hati kita dan di dalam hidup dengan sesama kita. Tidak ada lagi sikap cuek. Dengan kita berpikir kita bebas berbuat apa saja karena kedatangannya masih lama. Nggak ada. Mari kita menjaga relasi kita dengan Tuhan. Dengan damai sejahtera Allah, kita memelihara hubungan kita dengan sesama. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kapan Tuhan menjemput kita. Kita tidak tahu dalam situasi apapun. Saudara. Yang terakhir saudara. Kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mari kita buka ayat 42-43. Kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita baca bersama-sama. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara, mari kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Orang percaya bukan hanya diajar apa itu pelayanan, tapi juga harus ada aksi nyata, merupakan bentuk apa yang harus kita lakukan, ya, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Di dalam perayaan Natal sebentar lagi kita lakukan, ada satu yang kita sedang perhatikan, yaitu lansia. Betapa selama 6 bulan ini mereka sulit untuk beribadah. Ya. Kita pakai Zoom meeting, pakai YouTube, banyak lansia kita yang nggak punya. Buka HP aja boro-boro tahu. Ya. Nggak bisa apa-apa. Mereka kesulitan ibadah. Mereka kesulitan, saudara. Hatinya rindu untuk datang, tetapi oleh karena protokol kesehatan, mereka tidak bisa datang. Dan kita akan melakukan satu pelayanan lansia, yaitu dengan memberikan bingkisan Natal dan amplop hadiah Natal. Karena banyak lansia walaupun sudah lansia, kalau dikasih amplop pasti senang. Ya, bukan hanya orang muda saja. Ya. Kita akan datang, kita sudah berencana, maka hamba-hamba Tuhan di sini akan mengunjungi dan mendoakan mereka. Walaupun tidak masuk di rumah, tapi di depan pintu rumah mereka atau pagar. Kita akan bawa itu, kita peduli, kita mengasihi mereka di tengah-tengah situasi ini. Dana yang diperlukan cukup besar, ya. Tapi mari kita berdoa. Apa yang bisa kita perbuat di tengah-tengah pandemi ini? Pelayanan tetap berjalan. Kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara, Tuhan mempercayakan kepada kita untuk memperhatikan kawan domba yang ada pada kita. Yang dipercayakan Tuhan. Kita memperhatikan orang-orang miskin. Kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang terhilang. Kita berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa yang khususnya keluarga kita, di sekitar kita. Kemarin PPA membagikan sembako. Ya. Saudara, kalau dipikir-pikir, gereja juga melakukan banyak hal di dalam COVID ini. Kita terbatas. Kita juga susah. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, kita harus lakukan, saudara. Di dalam segala keterbatasan, hati yang rindu untuk terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
Mungkin saudara juga terbatas finansial saudara. Tapi harus tetap taat setia memberikan perpuluhan. Karena itu juga yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara, nggak ada jalan lain. Ya. Mari kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Ya. Melalui minggu Advent ini, melalui khotbah hari ini, kita diingatkan kembali saudara. Kenakan ikat pinggangmu. Siap untuk bekerja. Dan kita harus berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Kristus. Dan yang ketiga, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan setia. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah Roh Kudus terus menolong memampukan kami untuk tetap bekerja keras, berjaga-jaga, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berkati gereja-Mu di dalam perayaan Natal ini, di dalam banyak hal yang kami lakukan. Hari ini kami juga bersyukur untuk hamba-Mu, Pak Sigit yang berulang tahun pada tanggal 30 November. Berkati di dalam kehidupannya, kesehatannya, pelayanannya, berkati rumah tangganya. Kami bersyukur untuk Oma Elkana yang berulang tahun pada tanggal 4 Desember. Terima kasih Tuhan di dalam masa tuanya. Dia bisa menikmati anugerah pertolongan Tuhan, melihat anak cucu mantunya dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Oma Elkana supaya Tuhan terus tolong dia di dalam mempersiapkan diri memasuki tahun 2021 untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Nathanael, putra dari Bapak Adi, yang juga berulang tahun pada tanggal 4 Desember. Berkatilah supaya dia terus bertumbuh dan melayani, dan bisa melayani Tuhan kelak, memberkati kesehatannya. Terima kasih untuk Bapak Edi. Kami bersyukur juga dia berulang tahun pada tanggal 5 Desember, juga Desia. Berkati kedua hamba-Mu ini Tuhan. Pelihara kesehatan mereka, memberkati pertumbuhan imannya. Terima kasih untuk Yosua, putra dari Bapak Adit, yang juga berulang tahun pada tanggal 6 Desember. Kami mohon Tuhan terus menolong Yosua, supaya menjadi anak yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang tua. Pelihara pertumbuhan imannya, memberkati kehidupan semua hamba-hamba Tuhan yang sudah berulang tahun di dalam minggu ini. Terpujilah Dikau Bapa, kami berdoa untuk rencana pilkada serentak yang akan dilakukan pada tanggal 9 Desember. Kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya setiap yang terpilih itu semua berjalan di dalam kehidupan mereka, bekerja dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kami bersyukur untuk gereja ini dalam segala perayaan-perayaan Natal yang akan terus Tuhan berkati. Terpujilah Engkau Bapa, dengarkan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya mohon semua jemaat mempersiapkan diri, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur bahwa hari ini
kami diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan melalui perjamuan kudus. Berkatilah kami Tuhan, Engkau layakkan kami untuk bisa menikmati berkat Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menikmatinya. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan, karena hari ini kami bisa menikmati berkat Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Bimbing tolonglah kami, supaya kami tetap mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan kami tetap setia untuk menjadi saksi Tuhan dan melayani Tuhan sampai Tuhan menjemput kami. Terpujilah Dikau Bapa, dengarkan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Kristus. Kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti silakan maju ke depan ya, mulai dari Richard ya, terus ya sampai ke belakang. Sebelum kita memberikan persembahan, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil kita memuji Tuhan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, dekat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat
Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita masuk di dalam pengakuan iman, kita berdoa untuk persembahan yang kita sudah bawa. Ya Bapa, bersyukur untuk semua berkat yang kami terima. Hari lepas hari, Tuhan menjaga memelihara kehidupan kami. Kami mohon biarlah Tuhan memberkati persembahan ini, agar dapat dipakai untuk kejayaan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Memberkati gereja-Mu yang mengelola, agar kami dapat mengelolanya dengan penuh tanggung jawab dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Dikau Bapa, kami percaya kami akan menjalani hari demi hari hidup kami di dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersama umat Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta beragungkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria mudanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dengan penuh sukacita, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, dan mari kita menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam menjalani minggu Advent ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.
Amin. Amin. Amin. Jemaat yang dikasih Kristus, sebagaimana di dalam awal bulan kita akan doa kelompok. Kami mohon yang di dalam gereja ambil kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh majelis PHJ ya. Dan yang di rumah nanti akan diatur ya. Untuk kita doa bersama dulu. Mari kita ambil doa kelompok sebelum kita mengakhiri persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.